Wasallam, kita menjadi umat yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa rawa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana hadis ini Abi Hurairah dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, yakhruju fi akhir zaman. Hadis ini memerintahkan kita untuk berhati-hati di akhir zaman, karena di akhir zaman akan banyak sekali penampakan demi penampakan, akan banyak sekali terjadi fitnah demi fitnah. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, yakhruju fi akhir zaman, nanti akan keluar, katanya Nabi Muhammad SAW, akan ada di akhir zaman aqwamun, sebuah kaum atau sebuah kelompok, yang mana aqwamun li istilabi ad-dunya mislal halbi. Mereka mengumpulkan dunia mislal halbi, seperti orang yang memeras susu. Mengumpulkan dunia, mencari dunia, seperti orang yang memeras susu. Wa fi nushatin ukhra, di dalam teks yang lainnya dikatakan yazlibuna, yaitu mereka mengumpulkan, ay yakuluna dunya biddin, yaitu mereka menjual agamanya, mencari dunia dengan cara menjual agamanya. Ya. Wa fil ukhra, di dalam riwayat yang lain dikatakan yazlibuna dunya, yaitu mereka mengumpulkan dunia, yakni yahuzunaha, yaitu mereka mengambil dunia dengan cara apa? Menjual agama mereka. Mereka mengambil dunia dengan cara menipu manusia. Mereka mengambil dunia dengan cara membohongi orang. Bagaimana sifatnya? Di sini dijelaskan, fayalbasuna libasan juludid dhani fil lail. Mereka memakai pakaian bak ulama, seperti ulama, saudara, dengan imamanya, dengan bolangnya, dengan jubahnya, dengan serbannya. Ulama yang asli kalah sama dia. Zaman sekarang banyak seperti itu. Banyak apa enggak? Banyak. Ngaji bisa enggak? Enggak bisa ngaji. Ngaji enggak bisa. Baca maulid habsi enggak bisa. Tapi pakaiannya kalah ulama. Menipu manusia. Fayalbasuna libasan juludid dhani fil lail. Memakai pakaian bukan untuk niat menghidupkan sunnah, tetapi untuk menipu manusia, agar dimuliakan manusia, agar diulamakan oleh manusia. Ini hati-hati. Zaman sekarang udah banyak. Kita kadang-kadang melihat heran. Saya kenal ini orang, saya tahu ini orang. Ini nggak bisa apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Karena penampilannya seperti ulama, dikasih panggung, disuruh ceramah. Akhirnya ceramahnya ngaco, asal-asalan. Akhirnya ceramahnya ngaco, asal-asalan. Nah, nanti dijelaskan nanti di sini bagaimana sifat-sifatnya orang-orang yang demikian. Maka hati-hatilah dengan orang yang demikian ini. Hati-hati.
Alsinatuhum, lisan-lisan mereka, ahla minas sukar, lebih manis daripada gula. Wow, ini ulama-ulamaan. Kalau udah muji, wah, kalau sudah nyanjung, orang tersanjung-sanjung udah dia. Ya. Alsinatuhum, lisan-lisan mereka, ahla minas sukar, lebih manis daripada sukar. Ya. Wa ahla minal asal, bahkan lebih manis daripada madu. Ya. Kalau sudah berbicara, masya Allah. Tetapi wa qulubuhum qulubul ji'ab, wa qulubuhum qulubul ji'ab, tetapi hatinya bak serigala. Melihat orang, wah ini nih, ini bisa dimanfaatin, ini bisa diperas duitnya, ini yang dipikirkannya hanya duit. Wah, ini dapat amplop ini. Jadi pakai imamah, pakai serban, pakai jubah, hanya mau cari fulus, mau cari amplop. Wah, memuji orang, cari amplop. Wah, ini amplop ini. Wah, ini tebal amplop ini. Datang ke Haji Peri, dipuji Haji Peri. Wah, ini dapat duit ini. Ya. Haji Peri pun, wah, nggih guru, nggih Habib. Padahal bungol. Ya, kalau lain bungol lagi, padahal tambuk ini. Kada tahu apa-apa, kada bisa apa-apa. Makanya kada salah. Amun ada orang datang, pian mengujinya dulu. Apa nang pian tahu, pian uji aja, bertanya aja, betakun tentang apa, agama. Anu guru ai, maaflah ulun nih kada tahu nah, apa hukumnya ini. Tanya aja, kada apa-apa. Ini menguji, bujur kah kadakah. Jadi ada di zaman dahulu, ada seorang ulama yang alim, muridnya banyak. Karena muridnya banyak, ini ulama ngajar muridnya. Jadi ulama ini kalau ngajar muridnya, maaf, kakinya diluruskan. Diapain kayak gini? Ya duduk, kan santai. Ngajar namanya ngajar murid. Ngajar murid pesantrennya, ngajar dulu. Dia sambil baca kitab, sambil begini. Tiba-tiba ada orang datang pakai bolang, pakai jubah, seperti ulama. Maka si guru tadi ini ketika selesai meluncurkan kakinya yang kayak ini, ya kalau langsung melipat kakinya, duduk menghormati, husnuzon, berprasangka baik, seolah-olah ini ulama. Sudah disuruh duduk di muka, disuruh duduk di depan, sambil guru ini melanjutkan pelajarannya, yang mana pada saat itu menjelaskan tentang tanda-tanda fajar. Ya, tentang tanda-tanda fajar. Jadi kata guru nih bepandir, ya kalau kepada murid-muridnya, murid-muridku, anak-anakku, fajar itu ada dua. Ada ngarannya fajar sodik, ada ngarannya fajar kazib. Amun fajar sodik nang kayak ini, amun fajar kazib nang kayak ini. Terus ini orang yang kayak ulama tiba-tiba nyeletok. Kalau seandainya fajar kazib tidak muncul-muncul, bagaimana Tuan Guru? Kata gurunya, nih orang lain ulama, ini orang bungol ternyata. Akhirnya diluruskan lagi kakinya begini. Ini orang, ya ini kelihatan, ini cuma pakaiannya doang. Ya, tapi kedata, ya. Yang namanya fajar kazib, mau hari hujan pun kalau ahli fikih mengetahui pasti akan muncul. Karena fajar kazib ini menunjukkan bahwa akan adanya fajar shadiq, walaupun hari hujan sekalipun, walaupun gelap gulita sekalipun, ahli fikih pasti akan mengetahui hal demikian. Karena di dalam berbagai macam literatur kitab fikih dijelaskan hal yang demikian. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, boleh pian betakon lawaninya, bujur kakadakah, kada usah juga dipandirakan ini dipadai kada bujur, ini lain ustad, ini kada. Tanyai aja, tanyai masalah hukum fikih. Amoninya tahu berarti bujuran ininya
ustaz. Tapi kalau kada tahu, udah. Ya hormati aja lah sebagai manusia. Ya. Nah, ini Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman orang-orang yang demikian ini. Banyak zaman sekarang orang yang kayak ini. Banyak. Apalagi ngaku-ngaku Habib. Sudahlah. Samarinda ini hampir banyak orang ngaku Habib. Ya, ngaku Habib. Yang tukang ikan ngaku Habib. Ya, kalau tukang apa namanya? Tukang apa? Motor ngaku Habib. Habib berataan sudah. Ngalih bang. Ya kalau. Ya Allah. Nah ini. Wa qulubuhum qulubul ji'ab. Dan hatinya bagaikan serigala mau mencakar. Yaqulullah ta'ala, maka Allah berkata kepada orang yang demikian ini. Allah berkata kepada orang yang demikian ini, Abi, demi jatku, katanya Allah, apakah kalian ingin menipu aku? Allah katakan, apakah kalian ingin menipu aku? Bukan mereka menipu orang, tetapi mereka hakikatnya menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menipu kita tatkala mereka berpakaian dengan pakaian yang demikian, akan tetapi mereka telah menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menipu diri mereka sendiri. Dan bahkan Allah mengatakan am alayya, dan atas kebesaranku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, takhtariun, apakah kalian tidak takut? Apakah kalian tidak khawatir? Apakah kalian tidak akan pernah, apakah kalian tidak akan takut? Apakah kalian tidak takut dan tidak khawatir atas azabku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini dikatakan an yaj'ala nafsahu suja'an. Orang yang demikian ini berani dia. Orang yang demikian berani. Disuruh tampil dia, nggak ada takut. Dikatakan di sini an yaj'ala nafsahu suja'an. Dia punya diri berani. Padahal nggak tahu apa-apa. Hadis nggak tahu, Al-Quran nggak tahu. Disuruh ceramah dia. Berani orang yang demikian ini. Nggak takut dan tidak pernah malu. Nggak takut dan nggak pernah malu. Saya sering dapatkan orang kayak gitu. Ini menegurnya kayak apa? Ceramah, baca ayatnya salah, baca hadisnya salah. Ini kalau ditegur marah. Ini orang-orang zaman sekarang seperti itu. Kita akan dapatkan orang yang demikian. An yaj'ala nafsahu suja'an. Dikatakan di sini, dia ini orangnya paling berani sudah. Paling berani sudah. Nggak takut. Dikasih mic aja, dipanggil ke Masjid Maninjau, assalam, suruh ceramahnya. Ini bujur, kada takut ini. Bahkan di sini dikatakan apa? Min ghairi tafakkur. Mereka nggak pakai pikiran lagi, nggak pakai pikir. Wala riwayah, dan nggak ada riwayat lagi, nggak pakai riwayat. Ceramah asal aja, tanpa pikir, tanpa ada ayatnya, tanpa ada riwayatnya. Asal aja. Kalau ditanya ini riwayatnya dari siapa? Banyak. Hati-hati. Makanya hati-hati. Nah, orang-orang yang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, fabi halaftu. Ya, demi keagunganku, katanya Allah subhanahu wa ta'ala, la ab'asanna ala ulaik fitnatan, maka aku akan datangkan kepada mereka cobaan. Kalau mereka nggak mau tobat, kalau mereka nggak mau insaf, kalau mereka nggak mau kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan mereka cobaan. Ya, Allah akan berikan mereka cobaan. Apa? Kegelisahan, ketidaktenangan. Allah akan berikan mereka cobaan. Tada'ul hakimal akil fiha khairan, sehingga orang yang hakim, yang cerdik,
yang bijaksana, orang yang bijaksana dan orang yang memiliki akal akan keheran-heranan terhadap siksaan yang Allah berikan kepada dia. Ini kenapa orang ini? Sakit apa orang ini? Ya. Heran. Hati-hati. Jadi yang ngaku-ngaku ustadz, yang ngaku-ngaku guru, yang ngaku-ngaku habib, hati-hati. Nanti Allah langsung berikan siksaan. Ya. Kapan? Ya terserah Allah. Tapi pasti Allah katakan di sini, Allah bersumpah demi dirinya, demi keagungannya, Allah akan siksa orang tersebut. Jadi nggak sembarangan. Ya, nggak ada ketenangan di dalam hatinya, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, itu juga termasuk siksaan. Ya, cuma tidak terasa aja, tidak terasa. Jadi hati-hati, ini hadis yang pertama. Hati-hati di zaman sekarang. Jangan asal melihat orang pakai bolang, pakai jubah, pakai serban seperti ini, terus dibilang tuan guru, nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Yang jelas-jelas saja diumpati. Seperti guru Jamal udah jelas, guru Udin udah jelas, guru Ahmad Zaini udah jelas, Habib Muhammad sudah jelas, Habib Hasim udah jelas, Habib Abdurrahman udah jelas, sanad keilmuannya jelas, mereka mondok, mereka belajar bertahun-tahun. Jadi wajar mereka seperti itu. Ya, tapi kalau orang yang belum jelas, yang belum kita kenali, hati-hati. Zaman sekarang banyak, ya, banyak. Tiba-tiba datang ke rumah kita kada tahu, kada pinando, kada kenal, tiba-tiba datang, berjubah, berpulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, masya Allah. Ini sudah kada benar, kada bujur. Hormati ya, kasih kopi ya kalau. Amuninya berjual minyak wangi itu kari, kada ngali kalau. Amun besi duit. Kalau kada besi duit ya udah kada usah. Mohon maaf tuan guru, mohon maaf guru, belum bisa nih membeli minyak wangi pian, dagangan pian, udah. Ini kadang-kadang banyak di Banjar itu banyak macam-macam. Apalagi di TikTok itu. Di TikTok tuh saya lihat di TikTok, di Facebook, bingung. Ini kapan jadi mondoknya kapan? Tiba-tiba disuruh ceramah, ceramahnya asal-asalan. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Jadi berhati-hatilah kita dengan orang yang demikian. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, waruwiya Waqi' an Sufyan an Habib an Abi Salah qal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni a'malu amal fasiru fayutla alaihi dzalika alli fihi ajrun. Diriwayatkan dari Waqi' yang bersumber daripada Sufyan. Sufyan mendapatkan daripada Habib mendapatkan dari Abi Saleh. Abi Saleh beliau berkata, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'malu amal. Saya ini melakukan satu amalan, fa'asirru, dan saya merahasiakan amalan itu. Jadi ada orang, dia beramal, dan dia tatkala beramal tidak mau diketahui oleh satu orang pun. Dia rahasiakan amalannya, dia tutup amalannya, tidak mau dia diberitahukan kepada, tidak mau diketahui, bukan diberitahukan, tidak mau diketahui oleh satu orang pun, nggak mau. Bahkan istrinya pun dia nggak mau tahu.
Kalau dia telah beramal, ini kadang-kadang seperti itu. Ya, ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang dia bersedekah diam-diam, dia sholat malam diam-diam, dia baca Al-Quran diam-diam, gak ada yang tahu, bahkan tidak mau diketahui oleh orang. Fayatlau, tiba-tiba amalan ini diketahui oleh orang dan disebarkan amalan ini, bahwa seseorang tahu kalau si fulan ini bersedekah seandainya, padahal si fulan ini udah merahasiakan sedekahnya agar tidak diketahui oleh satu orang pun. Tiba-tiba ada yang tahu bahwa si fulan ini yang nyumbang, bahwa si fulan ini yang bersedekah. Maka orang yang tahu tadi menginformasikan kepada orang lain, sehingga sedekahnya si fulan ini diketahui oleh orang banyak. Orang ini akhirnya datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Dia ini maunya ikhlas. Dia maunya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menyembunyikan amalannya tadi. Ya, dia mau hanya dirinya dan Allah yang tahu. Tiba-tiba kebongkar, diketahui oleh orang lain. Maka dia datang kepada Nabi, dia bertanya, "Alli fihi ajrun ya Rasulullah, apakah dengan hal yang demikian ini aku mendapatkan balasannya? Apakah aku mendapatkan pahala? Ini amalan sudah saya rahasiakan, sudah saya sembunyikan, tiba-tiba terbongkar rahasianya. Amalan ini terbongkar. Apakah saya mendapatkan pahala ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Laka fihi ajrani." Kamu mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan pernah khawatir kalau seandainya udah kita rahasiakan amalan kita, tiba-tiba kebongkar. Ada orang yang tahu dan orang itu membongkar amalan tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laka fihi ajrani." Maka kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, ajru sir wa ajru alaniyah. Kamu mendapatkan pahala yang mana kamu telah menyembunyikan amalanmu tadi. Kamu nggak mau diketahui oleh orang, kamu udah dapat pahala di situ. Wa alaniyah, dan kamu juga mendapatkan pahala tatkala amalanmu diketahui oleh orang. Artinya apa? Bisa jadi dengan amalanmu tersebut orang menyontoh dirimu. Ya, orang menyontoh dirimu. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan satu saja amalan kebaikan, lalu amalan kebaikan yang dia lakukan tadi dicontoh, diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan balasan pahalanya. Falahu ajruha, dia mendapatkan ganjaran pahala daripada amalan yang dia lakukan. Wa ajru man amila biha, dan dia juga mendapatkan ganjaran pahala dari orang yang mengikutinya. Tadi dia sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ketahuan sama orang dan amalannya diikuti oleh orang lain. Dia dapat pahala dari amalannya tadi. Dan ketika orang lain mengikuti amalannya, maka orang yang mengikuti tadi mendapatkan pahala, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti daripada amalannya tersebut. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Nabi SAW beliau bersabda, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa
yang melakukan satu amalan kejelekan, falahu fa'alaihi wijruha, maka atasnya dosanya, ya, atasnya dosanya. Wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan tatkala kejelekan itu diikuti oleh orang lain, maka dia pun mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya tadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Kalau dia berbuat baik dan diikuti oleh orang lain, dia berbuat baik, maka dia mendapatkan pahalanya dari orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, kalau dia berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan dosa daripada kejahatannya. Kalau ada orang yang mengikutinya, maka dia pun akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, ya. Makanya Habil anaknya Nabi Adam itu akan mendapatkan dosa pembunuhan ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, dia mendapatkan dosanya. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad bersabda, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mendapatkan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ganjaran yang baik, ya. Kebaikan-kebaikan kita bisa diikuti oleh anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita, dan kita mendapatkan daripada buahnya. Amin ya rabbal. Nah, waruwiya, dan diriwayatkan Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mubarak an Abi Bakar bin Abi Maryam, dari Abi Bakar bin Abi Maryam, an Damirah an Abi Habib, dari Damirah dan dari Abi Habib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal malaikata, sesungguhnya ada malaikatnya Allah. Jadi malaikat ini banyak. Ada beberapa malaikat yang mana tugasnya mengangkat amalan seorang hamba. Jadi malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selain mencatat amalan seorang hamba, dan dia juga mengangkat amalan seorang hamba tersebut, meletakkan ke tempat yang layak untuk diletakkan. Seandainya ini amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan ke tempat yang layak, yaitu ahli surga. Ini amalan ditolak, maka diletakkan di tempat yang layak, yaitu menjadi ahli neraka. Ini ada malaikat. Nabi SAW beliau bersabda, innal malaikata, sesungguhnya ada malaikat yarfa'una amala abdin, yang mana dia mengangkat amalan seorang hamba min ibadillah, seseorang hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini mengangkat amalan seorang hamba, yang mana tatkala dia lihat amalan seorang hamba ini, fayastaksirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahuna bihi haitsu sa'allahu ta'ala min sultani fayastaksirunahu. Dilihat oleh malaikat, ini amalannya banyak sekali, hamba ini banyak sekali melakukan amalan. Masya Allah, ini amalannya banyak. Wa yuzakkunahu, dan ini amalannya kayak-kayaknya. Malaikat ini melihat ini kayak-kayaknya, amalannya ini tulus, suci, ya, bersih, ya. Banyak amalannya, tahajud iya,
duha iya, witir iya, sholat fardunya iya, berjamaahnya iya, sholat sunnahnya dikerjakan, amalan-amalan yang lainnya semuanya dia lakukan. Dilihat oleh malaikat banyak sekali amalannya. Maka tatkala dilihat banyak sekali amalannya, hatta yantahuna bihi, sehingga para malaikat ini akan meletakkan amalan tersebut haitsu Allah min sultani, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di atas kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini amalan sudah mau diletakkan kepada ahli surga. Ketika malaikat ingin meletakkan amalan tersebut, fayuhiyallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para malaikat tersebut, ilaihim innakum hafadztan ala amali abdin. Allah berwahyu berkata kepada malaikat itu, innakum, hai para malaikatku, sesungguhnya engkau ini hafazta ala amali abdin, engkau ini aku tugaskan, hei malaikat, engkau ini aku tugaskan hanya untuk mencatat amalan hambaku. Ya, engkau ini wahai malaikat, aku tugaskan hanya untuk mencatat amalan hambaku. Wa ana rakibun, sedangkan aku ini adalah zat yang maha meneliti. Kamu ini tugasnya hanya mencatat, sedangkan aku, katanya Allah, aku ini adalah zat yang maha meneliti. Allah menjuluki dirinya dengan rakibun, hati-hati kita. Kita ini diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya, setiap detiknya, setiap waktunya kita diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilihat, tetapi betul-betul diteliti. Bagaimana kalau orang meneliti? Ini ada salah enggak? Ya, kalau kita meneliti, mengkoreksi satu catatan, ini hurufnya benar enggak? Harakatnya benar enggak? Tasdidnya benar enggak? Kalau salah, kita salahkan. Itu diteliti, dikoreksi, dan itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ragibun, Allah maha meneliti alama fi nafsih. Allah mengatakan, aku ini meneliti apa yang ada di dalam hatinya hambaku tersebut. Di dalam hatinya kita diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan isi hati kita dengan hal yang lain. Isi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meneliti hati kita, maka didapati hati kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita didapati dalam hati kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, inna abdi, sesungguhnya hambaku ini, wahai malaikat, hadza, sesungguhnya hambaku ini, wahai malaikat, lam yukhlis li amalun, lam yukhlis li amaluhu, sesungguhnya hambaku ini melakukan amalan tidak ikhlas karena aku, wahai malaikat. Allah tahu. Hamba yang banyak amalannya tadi, hamba yang banyak ibadahnya tadi, ternyata ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Inna abdi, dan sesungguhnya hambaku, hadza, hambaku ini, lam yukhlis li, tidak ikhlas karena aku, amaluhu, amalan yang dia lakukan, faktubhu fi sijjin, maka catatlah dia di dalam buku. Sijjin itu buku, apa namanya sijjin ini? Buku yang dicatat amalan keburukan. Ya, jadi nggak ada amalan kebaikan. Jadi sijjin itu adalah buku amalan kejelekan. Catat dia di dalam buku amalan kejelekannya bahwa sesungguhnya dia beramal bukan karena aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal bukan karena aku, katanya Allah. Catat di amalan kejelekannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan amalan kita ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
wa yus'aluna bi'amali 'abdin. Dan berikutnya, seorang malaikat dia mencatat amalan seorang hamba, fayastagilunahu, dan dia dapati amalannya sangat sedikit. Ini hamba tidak banyak beramal, amalannya sedikit amalannya, tidak banyak beramal. Wa yaqtagirunahu hatta yantahuna bihi ila haitsu sa'allahu min sultani. Karena didapati ini hamba amalannya sedikit, maka malaikat ini pun ingin memasukkannya di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena amalannya sedikit. Maka fayuhiyallahu ta'ala ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat tersebut, innakum, para malaikat, sesungguhnya kalian ini aku perintahkan hafaztu ala amali abdi, untuk mencatat amalan hambaku. Ya. Tidak ada tugas kamu untuk menentukan dia menjadi ahli surga atau ahli neraka, enggak ada. Kamu ini aku perintahkan hanya untuk mencatat amalan hambaku. Dan Allah berkata juga kepada malaikat tersebut, wa ana raqibun ala ma fi nafsi, dan aku ini adalah zat yang maha meneliti apa yang ada di dalam hati hambaku. Lalu Allah berkata kepada malaikat, inna abdi hadza, sesungguhnya hambaku ini akhlisali, dia beramal amalannya ikhlas betul-betul karena aku. Amalahu, dia beramal amalannya ikhlas betul-betul karena aku, walaupun sedikit tapi ikhlas karena saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Faktubuhu fi illiyin, maka catatlah orang ini termasuk ahli surga, katanya Allah. Ya, tadi yang banyak mau dimasukkan ke ahli surga, ternyata menjadi ahli neraka. Sebab apa? Karena amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sedikit menjadi ahli surga. Kenapa? Karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dijelaskan, fa fi hadzal khabar, maka di dalam kabar ini, di dalam berita ini, dalilun, adalah sebuah dalil ala anna, sesungguhnya galilul amal, sedikitnya amalan, iza kana liwajhillahi ta'ala, apabila dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khairun, maka amalan itu lebih baik, minal kasir, dibandingkan dengan banyaknya amalan li ghairi wajhillahi ta'ala, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya sedikit, ya, tetapi karena Allah baik. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain mengatakan apa? Khairul amal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baiknya amalan itu yang rutin, yang terus-menerus dilakukan, yang istiqomah, yang tidak pernah terputus. Wa in qallah, walaupun hanya sedikit. Udah Isa? Udah masuk? Ya. Wallahu alam bisawab. Jadi seperti itu. Ya. Jangan kita ingin banyak amal tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak amalan tetapi dengan niat semata-mata untuk Allah. Jadi kalau kita berniat untuk Allah, maka di dalam amalan tersebut ada tawakal sedikit. Ada orang yang beramal minta kaya. Ya, kalau dia beramal untuk harta, dia akan kecewa. Ya. Karena apa? Karena yang memberikan kekayaan itu Allah. Tapi kalau dia beramal karena Allah, dia akan pasrah kepada Allah. Ya. Saya dituntut hanya untuk berzikir. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu urusan Allah, hak Allah. Yang penting saya beramal. Saya sholat duha, mau Allah beri saya rezeki, nggak beri saya rezeki, tetap saya hanya sholat duha. Ya.
Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan keikhlasan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna ala ladzi asrafna tu alaina taubah tawsil li kulli hawla wa sirrul awrad wa amin rawat wa fil walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwan wa sayyidul khillan wa kulli mahabba wa jaratin wa suhbah wal muslimin ajma'. Amin ya rabbi asma fadla wujudul manna la bittisab minna bil mustafa rasulina hadza min kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alihi hadal habib wa alihi wa sahbihi adada ahli suhbi walhamdulillahi fil badi wa tana'i hamdan katsiran da'i mahabbatin nasaim fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.